Saya ketahui bahwa jodoh, rahasia, dan takdir itu sudah ada sejak kita digariskan, sejak kita lahir. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ketiga hal itu bisa dilenturkan dengan niat, doa, dan usaha, Ustaz? Terima kasih. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 39. Ini dalil. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah kitab induk takdir. Sehingga para ulama menyimpulkan ini menunjukkan sebagai dalil bahwa Allah berkuasa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir hanya Allah. Kita nggak ada yang bisa merubah. Kita boleh merencanakan apapun, kalau nggak sesuai dengan ketetapan Allah nggak terjadi. Jadi yang bisa merencanakan dan menetapkan hanyalah Allah. Pertanyaannya, gimana cara Allah merubah takdir? Apa yang harus kita ikhtiarkan? Ada 3 seperti pertanyaan Kak Ainul. Pertama, doa. Karena hadisnya Nabi SAW bersabda, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi doa itu ajaib. Dia bisa merubah takdir. Yang kedua, ikhtiar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Artinya mengikhtiarkan perubahan itu. Berarti ikhtiar bisa merubah keadaan takdir seseorang. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena hadisnya ana inda dhanni abdi bi, hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dulu Nabi SAW pernah menceritakan tentang kisah 4 ahli neraka. Nanti suatu hari di akhirat ada 4 ahli neraka yang dikeluarkan dari api neraka untuk dihisap ulang. Jadi dia udah disiksa, mau dihisap ulang. Kira-kira masih sisa nggak nih dosa-dosanya? Pas dihisap, ternyata dosanya masih banyak. Akhirnya Allah nyuruh malaikat untuk masukin lagi dia ke neraka 4 orang ini. Salah satu dari 4 orang ini, dia berkata, "Ya Rabbi, aku tidak pernah menyangka Engkau akan mengembalikan aku ke neraka. Aku menyangka Engkau telah kasihan kepada aku, mengampuni aku dan memasukkan aku ke surga, ya Allah." Prasangka. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai para malaikat, tarik lagi dia, jangan masukkan dia ke neraka, masukkan dia beserta 3 orang temannya ke dalam surga sesuai dengan persangkaan dia kepadaku." Bayangin, ahli neraka yang berprasangka baik pada Allah aja bisa masuk surga. Seneraka apa sih hidup kita gitu dibandingkan neraka yang sejatinya? Jadi kalau neraka yang sebenarnya aja bisa membuat seseorang masuk ke surga dengan prasangka baik pada Allah, apalagi cuma neraka kecil dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita tetap bisa berprasangka baik kepada Allah, Allah tergantung prasangka kita. 3 itu coba amalkan dengan dawam. 1, doa. 2, jangan menyerah, ikhtiar semampunya. Capek, istirahat dulu, ikhtiar lagi, istirahat dulu, ikhtiar lagi. Dan yang 3, apapun yang terjadi, kita boleh underestimate ke diri kita sendiri. Kita boleh kurang percaya sama manusia, tapi jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena hidup kita itu tentang prasangka kita kepada Allah. Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah nasihat. Jadi nasihat ini nasihat yang sangat penting buat kita, terutama buat anak-anak muda yang kadang merasa galau. Karena itu kan masalah commonnya anak muda ya. Karena saya juga pernah muda, nggak tahu masih muda apa enggak. Dan sama, masalah umumnya kita tuh anak muda itu ya galau tentang masa depan, galau tentang memilih jurusan, memilih fakultas, galau tentang masalah pertemanan, circle, galau tentang jodoh pastinya, itu yang paling sering. Nah, ini ada nasihat dari Nabi supaya kita bisa mengobati galau, mengobati
gelisah, mengobati khawatir. Khawatir itu jadi bahasa Indonesia khawatir. Apa sebetulnya obat dari galau, khawatir, gelisah, takut, bahkan luka masa lalu? Karena luka mental, luka hati itu ada obatnya. Sehingga kita nggak menjadi orang yang patah larut dalam luka. Nggak jadi orang yang terpuruk gara-gara luka karena masa lalu. Ada obatnya. Termasuk mungkin sekarang lagi banyak juga yang galau tentang fitrah. Kayak ada yang, kenapa ya saya diciptakan sebagai perempuan padahal saya pengen jadi laki-laki misalnya. Kenapa ya saya diciptakan jadi laki-laki padahal saya pengen jadi perempuan. Kayaknya lebih asik deh jadi perempuan. Saya pernah nanganin ya, lebih tepatnya istri saya ya, pernah nanganin pasien mental kita yang dia itu udah sekitar 3 tahun jadi perempuan. Padahal dia laki-laki banget. Udah 3 tahun jadi perempuan, hampir operasi karena dia pengen sekarang tuh totally fisiknya perempuan, pengennya. Kalau kemarin baru akhlaknya, perilakunya yang perempuan, tapi fisiknya belum. Kemarin awal 2023 dia udah pengen operasi biar fisiknya jadi perempuan. Kalau Rumah Teduh itu menangani pasien kanker, kalau Peacefuland menangani pasien mental. Dan kita punya banyak banget pasien-pasien mental anak muda yang hasil bullying di sekolah, yang dipasung 3 tahun lebih di rumahnya sampai makan kotoran sendiri karena dianggap orang yang ODGJ, padahal bukan ODGJ, dia cuman mental. Nah, pasien terbaru kita itu tadi, dia itu udah jadi perempuan 3 tahun, udah punya pacarnya laki-laki. Jadi udah pacaran, dia sebagai perempuan, pacarnya laki-laki gitu. Dan kata dia enak jadi perempuan. Soalnya kenapa dia jadi perempuan? Awal dia jadi perempuan tuh gara-gara kecewa sama perempuan. Dia itu ditinggalin sama pacarnya perempuan, nikah, terus dia kayak menyesal jadi laki-laki. Oh gini banget ya jadi laki-laki itu, bisa perasaannya nggak dijaga, disakiti, ditinggalin. Ah udahlah saya jadi perempuan aja biar dijaga perasaannya. Akhirnya dia pindah nih, shifting ke perempuan biar perasaannya dijaga. Nah selama dia jadi perempuan, dia ngerasa kayak enak banget, dikasih jajan, ditraktirin makan, dibeliin hadiah, dijaga perasaannya, disayang, diperhatiin gitu kan, selama 3 tahun. Tapi kan ini sesuatu yang gak fitrah. Pas ketemu sama kita ajak diskusi, pelan-pelan berubah, kita dandanin ulang, kita touch up ulang, kita beliin baju yang laki-laki banget, flanel kotak-kotak, celana. Alhamdulillah udah berubah, sekarang dia kerja di kita sebagai tenaga fisik ya, kayak buruh gitu, kayak tukang gitu ya di kita, yang fisik banget, udah punya penghasilan sendiri. Terakhir kemarin mau nikah sama pasien mental kita yang ada di tempat kita, tapi pasien juga yang udah survive, perempuan. Jadi dia mau nikah sama perempuan, sekarang udah tunangan. Kenapa muncul kegalauan kayak gini? Nah ini kita pengen bahas nih hari ini. Kenapa ada yang galau masalah fitrahnya? Kok saya perempuan? Kok saya laki-laki? Kok saya nggak jelas mau jadi perempuan apa laki-laki? Kok saya lebih cenderung kepada sesama jenis dan seterusnya? Kenapa saya kok masih jomblo? Kenapa kok saya nggak pernah dapat orang yang ngeklik di hati? Kenapa kok saya jadi orang miskin? Kenapa kok saya punya orang tua yang broken home? Kenapa saya punya ayah dan ibu nggak kayak ayah ibunya teman saya yang mereka tuh happy banget, hangat banget keluarganya? Kenapa kok saya ngambil jurusannya ini padahal kenapa kok saya ngambilnya ekonomi padahal pengen jadi arsitek misalnya, senangnya gambar. Kenapa saya kok disuruh jagain adik padahal saya pengen ada me time. Kita sering mempertanyakan hidup kita sehingga bikin kita tuh kayak protes, galau, gak puas, beban. Dan itu ternyata ada nasihatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa nasihat Nabi dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dengan derajat sahih? Kata Nabi, al-iman bil qadari wal qada
yuzilul hamma wal hazan. Ternyata kata Nabi, beriman kepada qada dan qadar atau takdir kalau bahasa kita akan menghilangkan alham dan hazan. Dua, alham dan hazan. Apa itu ham? Ham itu adalah khawatir tentang masa depan. Itu hammun, bahasa Arab. Mengkhawatirkan masa depan, menggalaukan sesuatu yang belum terjadi, itu namanya hammun. Sedangkan hazan itu menyedihkan atau marah, terluka, nggak nerima, protes, sedih tentang masa lalu. Jadi kalau ham itu sedih tentang masa depan, kita sebutnya galau, khawatir. Kalau hazan sedih tentang masa lalu, yaitu penyesalan, kemarahan, tidak menerima keadaan. Jadi ternyata dua penyakit ini, alham dan hazan, itu obatnya adalah rukun iman yang keenam. Apa? Percaya kepada qada dan qadar. Jadi percaya kepada takdir adalah obat dari hammun dan hazanun. Nah, inilah yang kita hari ini akan belajar. Gimana cara kita mengimani takdir? Terus apa hasil konkretnya dalam kehidupan kita? Lagi-lagi dakwah saya sejak 2014 itu bukan narasi. Kalau saya menyampaikan literasi Islam, apakah itu tentang fikih, tentang akidah, kayak sekarang nih akidah karena bab takdir, atau tentang ma'rifatullah, saya selalu mencoba untuk menerjemahkan Islam dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Kita nyebutnya dengan istilah life hacks. Jadi bukan sekedar lifestyle lagi, malah lebih konkret lagi, yaitu life hacks, cara hidup, bukan sekedar gaya hidup, cara hidup. Jadi kayak life hacks tentang di rumah misalnya, life hacksnya apa? Kalau yang diajarin di luar itu kan kayak cara kita rapiin kamar. Life hacks kita ada namanya table manner. Table manner itu cara kita megang garpu, megang sendok, naruh piring, naruh gelas, cara minum, itu kan table manner kan? Itu tuh sebetulnya udah diajarin sama Nabi, namanya adab makan dan minum. Cuman bahasanya nggak ada yang nerjemahin ke bahasa anak muda. Diterjemahkannya ke bahasa pesantren, adab makan dan adab minum. Padahal bahasa anak mudanya table manner. Bahasa lainnya life hacks. Gimana cara makan yang manner banget? Karena manners before knowledge kan. Adab sebelum ilmu kalau bahasa pesantren ya. Kalau bahasa umumnya manners before knowledge. Nah, ketika kita membahas takdir pun, saya pengen bawa pembahasan takdir itu jangan jadi teori aja. Jangan jadi pembahasan wawasan, jangan jadi ilmu syariat, tapi harus jadi life hacks-nya anak muda. Arti life hacks itu bisa diaplikasikan dalam daily life-nya. Benar-benar konkret gitu. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Dan itulah yang menjadi spesifikasi dari dakwahnya Hanan Attaqi. Dakwahnya Hanan Attaqi itu bukan dakwah narasi, bukan orasi, karena saya bukan orator, tapi dakwah membangun awareness tentang Islam yang sangat aplikatif, atau life hacks, lifestyle, daily life. Itu banget dakwah kita. Jadi kalau saya bahas tentang akidah ma'rifatullah, libatin Allah, bahas tentang syariat, pacarannya nanti aja setelah nikah, pacaran halal, tetap asik kok. Nah, hari ini ketika kita mau ngebahas tentang takdir, saya pasti akan bawa takdir itu insya Allah ke daily life-nya kalian.